Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kembali kita boleh berjumpa, Saudara, dalam Evening Family Altar. Saya bersyukur karena inilah kebaikan Tuhan bagi kita, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia berikan kita kesempatan untuk sama-sama kita beribadah. Mari Saudara gunakan kesempatan ini dengan baik. Kita mau siapkan hati dengan segenap sepenuh-penuhnya untuk kita beribadah kepada Dia. Mari kita mau berdoa, Saudara. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang dan kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Malam ini kembali Tuhan kasih kami waktu, kasih kami kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Hadirlah dalam ibadah ini, Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Urapi kami semua Tuhan, jamah kami, kuasa-Mu menguasai kami, sehingga saat ini segenap keberadaan kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami, isilah kami dengan kebenaran-Mu. Kami buka seluruh hidup kami Tuhan bagimu, dan kami mau mempersembahkan hidup ini bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan-Mu. Mari Tuhan beracara bagi kami. Segala pujian bagi Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, mari kita mau puji Dia. Dia Allah yang layak menerima segala pujian. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari katakan, Kau Allah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan.
pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang
belajar Tuhan. Sungguh Engkau besar Tuhan, sungguh Engkau mulia Tuhan. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Engkau di atas segalanya Tuhan. Engkaulah pencipta segala sesuatu. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Tidak ada Allah sebelum Engkau dan tidak akan pernah ada Allah sesudah Engkau. Engkaulah Allah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dapat menyembah-Mu pada saat ini dengan segala keberadaan yang ada pada kami. Tuhan, Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah saat ini kepada kami lewat kebenaran firman yang akan sama-sama kami pelajari. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, bukakan kepada kami kebenaran itu Tuhan. Biarlah kami mengerti seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikannya dengan baik, mudah dipahami, dimengerti oleh umat-Mu, dan boleh membawa umat-Mu untuk semakin mengasihi Tuhan. Bahwa sungguh Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang layak mendapatkan semua pujian, keagungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, salam. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang manusia, bahwa manusia ada bukan karena hasil dari evolusi, ya, dari proses perubahan dari yang sederhana menjadi lebih sempurna. Bukan seperti itu, tapi Alkitab dengan jelas mengatakan manusia itu diciptakan oleh Allah. Itu sudah kita pelajari, kita sudah pahami akan hal itu. Nah, hari ini saudara, saya akan membahas sama saudara tentang pengertian gambar dan rupa Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, saya membacakan bagi saudara, kita akan coba pelajari ini ya. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 dan 27. Bunyinya demikian dibilang, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata ini atau dua kata gambar dan rupa Allah seringkali saudara memang menimbulkan sebuah pertanyaan. Nah, kalau kita tidak mengerti dan memberikan jawaban yang benar sesuai dengan Alkitab, saya khawatir kita nanti akan punya dampaknya tuh panjang, saudara. Artinya gini, bisa-bisa kita memiliki satu pemahaman yang salah tentang Allah. Kenapa saya bilang pemahaman yang salah tentang Allah? Sebab ayat ini berkata ada rupa dan gambar Allah. Jadi manusia, saudara dan saya dibilang diciptakan menurut gambar
dan rupa Allah. Nah, ini kan bahaya kalau andai kata kita berpikir, oh Allah itu rupanya ada wujudnya, ada gambarnya, ada rupanya seperti kita manusia. Ada wujudnya nih seperti ini. Apakah memang Allah seperti itu? Nah, saudara-saudara, ini kan tentu memerlukan suatu pembahasan yang panjang lebar lagi. Jadi saudara, Alkitab dengan pasti berkata Allah itu adalah roh, ya. Nah, kalau dibilang Allah itu adalah roh, tentu yang namanya roh tidak punya fisik seperti kita. Saudara, kalau saudara bilang kan Tuhan Yesus ada tubuhnya. Iya kan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia, menjadi sama seperti saudara dan saya. Tetapi saudara-saudara, Allah yang disebut dalam Alkitab jelas dibilang Allah itu adalah roh. Nah, jadi saudara, saya ingin mengajak saudara untuk coba kita pelajari saat ini apa yang dimaksud saudara dengan gambar dan rupa Allah. Nah, saudara, seperti ayat yang tadi sudah kita baca sama-sama, di sana kita lihat ada kata gambar dan rupa. Memang kalau di dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, saudara, di sana disebutkan kata gambar itu dengan sebutan teselem, ya, teselem. Saudara, sementara kata rupa itu disebut dengan demut, ya, teselem, demut. Kalau dalam Alkitab, bahasa Alkitab itu tidak ada kata dannya. Nah, saudara, apa maksudnya daripada kedua kata ini? Ya, saudara-saudara, kalau kita baca katakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani, saudara, kata itu dikatakan imagode, gambar dan rupa, ya, gambar rupa Allah, atau lebih tepat dibilang citra Allah. Itu dalam bahasa Yunaninya. Nah, saudara-saudara, kedua kata ini sebetulnya ingin menunjukkan bahwa kata gambar, kata rupa itu sama tuh artinya. Kalau tadi saudara perhatikan ayat 27, ayat 26-nya dibilangkan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi ayat 27 dibilang, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nggak ada kata rupa. Lalu apakah kata lupa, apa rupanya tertinggal, terlupakan? Nggak gitu, saudara. Bukan itu maksudnya, ya. Saudara, jadi dua kata ini menunjukkan kepada satu makna yang sama artinya, ya. Karena saya bilang tadi, dalam bagian lain dalam Alkitab, kita bisa temukan, saudara, ayat-ayat yang menggunakan kata rupa, ya. Saudara bisa baca nanti dalam Kejadian pasal 5 gitu, saudara. Lalu juga kalau kita lihat di bagian lain, kita lihat kata gambar yang dipakai. Jadi bukan kata rupa seperti kita bisa temukan dalam Kejadian pasal 9. Termasuk tadi ayat 27 itu kan pasal pertama yang saya bacakan. Jadi saudara, gambar atau rupa pada ayat-ayat yang saya sebutkan ini hendak menunjukkan bahwa saudara dan saya sebagai manusia diciptakan oleh Allah ini memiliki citra. Saudara tahu artinya citra? Citra itu karakter, ya, karakter Allah, citra Allah. Nah, jadi kalau dibilang manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, dalam arti di sana bukan Allah itu punya wajah seperti kita gitu, saudara. Wah, punya tangan. Kalaupun di dalam Alkitab dikatakan tangan Allah, mata Allah, wajah Allah, itu karena kenapa ditulis begitu? Karena ini kan ditulis dalam bahasa manusia. Jadi saudara-saudara, disampaikan dengan cara dari sisi manusia. Itu sebabnya menggunakan kata-kata yang ada pada manusia, supaya manusia itu punya gambaran yang lebih jelas. Tapi yang pasti kan Allah itu dibilang adalah roh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dikatakan gambar dan rupa Allah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah,
berarti menurut citranya Allah, karakternya Allah. Manusia diciptakan dengan memiliki citra Allah atau karakter Allah. Berarti dengan begini, saudara, maka manusia itu punya potensi, punya kemampuan untuk berelasi, berhubungan dengan Allah. Itu manusia. Nggak mungkin kan saudara nggak pernah lihat ada seekor katakanlah kucing gitu. Wah, dia punya kerinduan ingin menyembah Allah. Nggak ada. Kalaupun saudara lihat ada binatang-binatang tertentu yang bisa melakukan gerakan ini dan gerakan itu kan dilakukan karena naluri yang dibiasakan begini begitu, saudara. Jadi bukan sebuah potensi, kemampuan, kesadaran pribadi untuk berelasi, berhubungan dengan Allah. Tidak ada pada binatang itu. Tapi pada manusia itu ada. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Jadi kalau begitu, saudara, gambar dan rupa Allah, jangan kita artikan bahwa Allah itu mempunyai tubuh fisik seperti kita. Itu salah kalau kita mau artikan seperti itu. Nah, saudara-saudara, pengertian gambar Allah secara khusus berarti bahwa manusia memiliki kemuliaan. Saudara dan saya punya kemuliaan, memiliki kebenaran, memiliki juga kesucian. Ya. Jadi pada waktu Allah ciptakan manusia itu, ada di sana kemuliaan, ada kebenaran, ada kekudusan atau kesuciannya. Saudara-saudara, sayangnya kita lihat manusia jatuh dalam dosa. Sehingga kemuliaan, kebenaran, kekudusan itu rusak. Dengan kata lain, gambar itu menjadi rusak. Manusia, saudara, tidak dapat mencapai lagi sasaran Allah. Manusia menjadi kabur tentang Allah. Manusia tidak dapat lagi, saudara, mengikuti dan taat kepada perintah Allah. Jadi saudara, jadilah manusia itu menjadi pemberontak. Padahal awal mulanya diciptakan, manusia itu diciptakan dengan segala kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gambar Allah secara umum ya, ini menunjukkan kepada kita segala sifat manusia yang membedakan manusia itu dari makhluk yang lain. Apa yang membedakan? Dengan adanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara, kita memiliki pikiran, kita memiliki perasaan, kita memiliki kehendak, kita punya kemauan. Itu bedanya. Saudara-saudara, kalau binatang mungkin saya bisa bilang mereka hanya didorong oleh naluri alamiah, lapar gitu, saudara. Ada dorongan ingin berkembang biak sebagai bentuk bukti makhluk hidup gitu kan. Ada dorongan seperti itu. Tapi mereka katakanlah binatang, hewan tidak bisa berpikir. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa keluar dari ruangan ini? Bagaimana supaya ruangan ini tidak panas? Oh, dibuka jendelanya. Oh, dipasang AC. Itu nggak mungkin binatang atau hewan berpikir seperti itu. Jadi saudara-saudara, hanya manusialah yang memiliki pikiran, yang memiliki perasaan. Dia bisa sedih, dia bisa berduka, dia bisa tertawa senang, dia bisa marah, dia bisa mengasihi. Itu hanya manusia, saudara. Dan saudara-saudara, hanya manusialah yang mempunyai hal-hal itu semua. Jadi itu tidak akan pernah kita temukan ada pada makhluk lain. Katakanlah binatang atau tumbuh-tumbuhan, tidak akan saudara kita temui. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sayangnya saya bilang tadi manusia itu berdosa, tidak taat. Kehendak bebas yang Tuhan berikan kepadanya membawa dia untuk menyimpang, melanggar perintah Allah, menentang Allah, berontak terhadap Allah. Ini yang sangat disayangkan. Saudara-saudara, jadi setelah manusia berdosa, gambar Allah pada manusia memang tidak hilang, tapi rusak. Itu saudara ya.
Jadi gambar Allah itu tetap ada. Kita masih punya pikiran, kita punya kehendak, kita punya perasaan, masih ada. Tapi sayang, gambarnya itu rusak. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia diminta untuk bertanggung jawab atas kerusakan itu. Nah, pertanggungan jawab ini tentu pertanggungan jawab yang kita berikan kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita itu. Saudara-saudara, disinilah kita melihat bahwa gambar Allah itu rusak dan manusia diminta tanggung jawabnya atas kerusakan itu. Nah, saudara, itu dari pihak kita manusia. Di pihak lain kalau kita lihat dari pihak Allah, saudara-saudara, Alkitab menyatakan begini, meskipun manusia itu telah rusak, tetapi Allah sanggup menciptakan manusia berdosa menjadi baru. Menjadi ciptaan yang baru di dalam persekutuan dengan Kristus. Ini yang sangat luar biasa menurut saya, saudara. Saudara bayangkan kalau Tuhan kita itu tidak berbelas kasihan. Kita rusak jadi gak karuan bentuknya gitu ya. Gambarnya jadi gak nampak lagi tuh. Kemuliaan Allah tidak nampak lagi. Kekudusan Allah tidak nampak lagi. Kebenaran Allah tidak nampak lagi. Rusak dan kacau balau manusia itu. Tapi saudara, sekali lagi kita bersyukur Tuhan bisa mengubah manusia yang rusak itu menjadi baik. Gambar yang telah rusak itu Dia sanggup ubah, Dia sanggup menciptakan baru. Ya. Nah, kita bersyukur tentunya akan hal itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk coba kita melihat lebih dalam tentang makna dan gambar, tentang makna gambar dan rupa Allah. Saudara, saya bilang ini sesuatu yang sangat penting. Alkitab menyatakan bahwa kita ini diciptakan kan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, pemahaman di awal yang tadi saya jelaskan sama saudara, ini bisa membawa kita kepada sebuah makna arti dari gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang saya harap saudara mengerti sungguh-sungguh. Ya. Allah ciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Ada citra Allah, kemuliaan, kekudusan, kebenaran Allah ketika manusia itu diciptakan. Tapi sayang kita bilang, sudah kita lihat tadi, rusak gambar itu. Nah, kita akan coba lihat saudara, bahwa saudara, makna apa yang terkandung dari kata gambar rupa Allah itu. Saudara, paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara ya. Saya harap saya tidak terlalu lama dan tidak terlalu berbelit-belit, tapi saya akan coba menggunakan kata-kata yang sederhana supaya kita bisa paham makna apa yang terkandung di dalam kata gambar dan rupa Allah. Saudara, yang pertama, saudara, makna yang pertama yang bisa kita dapatkan dari kalimat itu, makna itu berbunyi Allah sebagai sumber hidup manusia. Jadi kalau dibilang bahwa manusia diciptakan serupa, segambar serupa dengan Allah, maka kita lihat di balik kalimat itu ada satu pemahaman yang penting, bahwa sumber hidup kita adalah Allah. Sumber kehidupan saudara adalah Allah. Allah adalah pencipta alam semesta. Yohanes 1 ayat 3 dibilang, segala sesuatu tidak mungkin ada kalau tidak diciptakan oleh Allah. Jadi saudara, ini benar-benar harus kita pahami bahwa saudara, Allah itulah sumber kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan uraian saya tadi di depan, bahwa saudara, Allah jugalah yang telah menentukan dan menciptakan manusia. Bahkan lebih daripada itu, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Itu berarti bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan manusia. Dan saudara tahu, tanpa sumber kehidupan yaitu Allah,
maka saudara, manusia tidak dapat memiliki hidup yang berarti sesungguhnya. Jadi ketika manusia itu lepas dari sumbernya, dia akan seperti layangan putus tuh saudara. Nggak tahu apa arti hidup, melayang ke kanan ke kiri, dibawa oleh angin sesuka-sukanya angin saja. Nah jangan begitu saudara, hidup ini nggak boleh begitu. Tapi kita mengerti dengan pasti bahwa ketika kita memahami bahwa Allah itulah sumber kehidupan kita, saya tidak bisa hidup tanpa sumber hidup itu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa sumber hidup itu. Nah saudara, berarti kalau begitu kita tidak boleh jauh dari sumber itu. Kita tidak boleh keluar dari sumber itu. Saudara, sama saja kalau kita keluar dari sumber hidup itu kan sama saja seperti seekor ikan yang keluar dari air. Kalau dia berpikir, aduh saya bosan dalam air ini, setiap hari hanya ini saja gitu ya. Setiap hari hanya air saja yang ada di sekitar saya, bosan. Saya ingin tahu di dunia ini ada apa di daratan sana. Dia keluar dari air itu dan kita tahu tentu akibatnya, dia mati. Demikian juga tentunya kehidupan saudara dan saya. Kita harus paham, kita harus mengerti bahwa sumber hidup saudara, sumber kehidupan kita itu adalah Allah. Jadi ketika kita keluar dari sumber itu, saya pastikan kita pasti akan mati. Kita pasti akan mengalami kekacauan, mengalami kehancuran. Saudara-saudara, jadi di sini kita mengerti bahwa lewat kalimat rupa gambar Allah ini ingin membuka pemahaman kita bahwa sumber hidup kita adalah Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yang saya dapati saudara, bahwa Allah sebagai model atau sebagai teladan, sebagai contoh hidup manusia. Saudara, jadi kalau manusia dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti manusia harus meneladani, mencontoh. Siapa yang dicontoh? Ya contoh utamanya itu pribadi Allah itu sendiri, saudara. Jadi saudara-saudara, Allah ciptakan kita dibilang segambar dan serupa. Saudara, kita perlu meneladani Kristus, meneladani Allah, mencontoh Allah. Jadi Allah bukan hanya sebagai sumber hidup, tapi dia juga sebagai model atau sebagai teladan hidup. Saudara, Alkitab memang mengatakan bahwa manusia itu sudah berdosa, ya, sudah melanggar dari ketetapan Allah. Itu berarti saudara, manusia tidak dapat memancarkan lagi gambar Allah yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena sudah rusak, karena sudah tercemar, terkotori saudara, terkontaminasi gitu. Tercemar oleh dosa sehingga gambarnya itu rusak. Saudara, namun dalam ketidakberdayaan manusia, saya melihat Allah itu begitu luar biasa. Benar-benar dia mengasihi kita. Benar-benar dia mengasihi saudara dan saya. Dia berikan, dia utus putranya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara lihat, dia hadir ke dalam dunia ini dengan satu tujuan. Ingin menjadi model, ingin menjadi contoh, ingin menjadi teladan dari kehidupan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Saudara, dalam Alkitab kita melihat seringkali murid-murid Tuhan Yesus itu salah berpikir tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu. Mereka berpikir Yesus lahir, dia ada dalam dunia, akan melakukan kegiatan, aktivitas memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka secara fisik, terlepas dari penjajahan bangsa lain. Itu pikiran yang ada pada mereka. Tapi ternyata Allah punya pikiran lain.
Saudara, Allah bukan itu yang utama. Dia ingin menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah teladan, saudara, tentang model kehidupan yang harus dijalani, yang harus ada pada kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Saudara, lewat kehidupannya kita bisa lihat apa dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini. Saudara-saudara, bukankah Paulus bilang begini, teladanilah cara hidupku, karena aku telah meneladani cara hidup Kristus. Turutilah, ikutilah sepertiku ini, gitu. Kenapa dia berkata begitu? Karena dibilang dia benar-benar sudah mengikuti Kristus, cara hidupnya, model hidupnya itu. Jadi saudara-saudara, disinilah kita perlu benar-benar mengerti. Dia adalah gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah, rupa Allah yang sempurna. Kan kita sudah belajar waktu kita belajar tentang Allah Tritunggal. Ternyata Yesus itu bukan hanya manusia biasa, tapi dia juga adalah Allah. Buktinya apa, Pak? Banyak, kita sudah belajar itu ya, saudara. Saya harap saudara mengerti. Jadi kita lihat Yesus adalah Allah. Dia adalah model yang menyatakan Allah, kehidupan Allah nyata di dalam hidupnya Yesus itu. Kita bisa lihat bagaimana ketaatannya. Kita bisa lihat bagaimana penundukan dirinya. Kita bisa lihat bagaimana benar-benar penyerahan hidupnya. Kesabarannya di dalam menanggung segala penderitaan, menanggung segala tantangan. Dan kita juga bisa belajar tentang kerendahan hatinya. Pendek kata saudara, seluruh aspek kehidupannya bisa kita jadikan sebagai sebuah model. Karena saudara, Allah lah sesungguhnya yang menjadi teladan hidup kita manusia. Itu makna yang kedua. Nah, lalu apalagi makna yang bisa kita lihat? Saudara, tadi yang pertama lewat kata, gambar dan rupa Allah, kita memiliki pengertian bahwa dialah sumber hidup kita. Gak boleh kita lepas dari sumber hidup. Nanti kalau lepas kita mati. Lalu yang kedua kita lihat tadi saudara, gambar dan rupa Allah memberi makna kepada kita. Dialah sebagai model, sebagai teladan yang perlu kita contohi. Nah, yang ketiga sekarang, kata gambar dan rupa Allah itu juga memberi makna kepada kita bahwa Allah itu harus menjadi tujuan hidup kita. Jadi Allah sebagai tujuan hidup manusia. Saudara mengerti nih sungguh-sungguh di sini. Tujuan hidup manusia bukanlah apa yang ada di dalam dunia ini. Coba saudara pikir, kalau andai kata saya tanya, apa sih tujuan hidup saudara? Apa kira-kira jawabnya saudara? Wah Pak, saya ingin jadi orang kaya. Saya ingin hidup saya tenang, harta saya cukup, wah saya punya keluarga baik. Saudara-saudara, itu hanya merupakan tujuan-tujuan dunia yang sebetulnya menurut saya tidak terlalu pas gitu ya. Sebab saudara, lewat kalimat ini kita perlu benar-benar mengerti di sini bahwa tujuan hidup kita itu bukan dunia, bukan materi, bukan uang, bukan kedudukan, bukan status sosial, bukan lagi menjadi orang yang terpandang atau apapun juga. Tapi ingat baik-baik, Alkitab bilang kita ini diciptakan, kita ini buatan Allah, Allah yang menciptakan kita. Itu sebabnya biarlah kita memiliki satu sasaran kehidupan kita. Tujuan hidup kita itu hanyalah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan hidup manusia yang sesungguhnya adalah bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah harus menjadi tujuan hidup yang utama. Saudara, ada banyak kita lihat manusia seperti orang yang sedang mencari-cari sesuatu. Mereka cari makna hidup, wah begini begitu, saudara, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, berputar-putar.
Mereka banyak tidak menemukan. Ya. Saya baca saudara berita di media online gitu, saudara, saya lupa itu. Jadi ada seorang artis wanita saudara yang katakan ditanya soal pernikahan. Dibilang begini, kira-kira kriterianya calon suami yang seperti apa sih yang menjadi kriteria yang kamu cari? Dari sekian banyak jawabannya, salah satunya menarik buat saya. Jawabannya dia bilang ini, saya mencari seorang pria yang sudah selesai dengan dirinya. Saudara-saudara, apa maksudnya? Sudah selesai dengan dirinya. Saya memaknai kalimat itu. Artinya orang yang memang sudah menemukan tujuan hidupnya dengan pasti. Jadi dia tidak berjalan dalam kegelapan lagi, dia tidak meraba-raba lagi tentang tujuan hidupnya, tapi dia sudah temukan, dia sudah dapatkan dengan pasti tujuan hidup itu. Coba saudara renungkan ini baik-baik. Saudara kan dan saya ini kita diciptakan oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Apakah saudara sudah mencapai, sudah terkejar, sudah tergapai gitu saudara tujuan hidupmu? Atau kita sedang seperti seorang musafir ke kanan, ke kiri. Wah, kita kelilingi segala sesuatu. Tidak pernah puas seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ingat baik-baik. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Di balik kalimat ini kita mengerti. Yang pertama tadi, dialah sumber hidup kita. Yang kedua, dialah contoh, dialah model, dialah teladan hidup kita. Dan yang ketiga, yang saudara perlu tahu, kata serupa dan segambar Allah, dialah tujuan hidup kita. Dialah tujuan hidup kita. Dan seharusnya setiap orang yang berjumpa dengan Kristus, setiap orang yang menerima Kristus, dia akan berkata begini, cukup. Artinya yang lain tidak ada yang lebih daripada Kristus. Saudara bisa lihat Paulus kan? Dia bilang dulu segala sesuatu itu aku anggap sebuah kehormatan, kemuliaan yang aku kejar dan aku upayakan. Tapi dia bilang setelah aku dapatkan Kristus, ternyata yang dulu-dulu itu seperti sampah. Yang tidak bernilai, yang tidak ada lagi gitu saudara. Gak ada artinya lagi katanya. Kenapa? Dia sudah sampai kepada titik di mana dia sudah dapatkan saudara. Selesai dengan dirinya. Dia sudah dapatkan tujuan hidupnya. Itulah Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara yang berpikir atau bertanya, bagaimana sih Pak? Apa sih yang dimaksud dengan tujuan hidup itu adalah Allah? Kalau saya tujuan hidupnya itu adalah Tuhan, bagaimana tuh? Apakah saya harus jadi pendeta? Apakah setiap hari saya ngomong tentang Tuhan? Apakah setiap hari saya hanya berdoa, berpuasa, dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan? Apakah seperti itu? Saudara-saudara, tentu bukan itu maksudnya. Saya lebih memaknai saudara orang yang sadar bahwa tujuan hidupnya itu adalah Allah. Dia akan menjalani hidup ini sesuai dengan tujuan Allah. Nah itu sebabnya kan kita perlu memahami tujuan Allah atas kehidupan kita. Bagaimana itu bisa kita dapatkan? Saudara suka atau tidak suka, untuk dapatkan itu kita harus punya hubungan dengan dia. Kedekatan, keakraban kita dengan dia akan membuka kita untuk mengerti, oh ini loh tujuannya Tuhan dalam kehidupan saya. Kedekatan kita lewat pujian, penyembahan, kedekatan kita lewat pujian, penyembahan dan kebenaran firman akan membuka kita saudara. Kita tidak lagi menjadi orang-orang seperti orang-orang yang sedang kelaparan, tidak tahu arah tujuan hidup ini, tidak. Tapi kita mengerti saudara, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Dia, maka kita mengerti tujuan hidup kita ini adalah Tuhan. Segala sesuatu yang aku lakukan, segala sesuatu yang aku kerjakan semua karena Tuhan. Aku berjalan kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang seperti ini, saya percaya dia akan mengabdikan dirinya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Mengabdikan diri sepenuh-penuhnya nggak harus saudara jadi pendeta kan? Tidak. Dalam posisi saudara sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pebisnis, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, seluruh aktivitas kita
kita tahu Tuhan. Dan saya yakin orang yang seperti itu tidak akan asal-asalan dalam bekerja. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir nih saudara, yang ingin saya sampaikan sama saudara, makna yang terakhir, yang keempat. Kalau dikatakan manusia itu diciptakan rupa gambar Allah, berarti saudara, maknanya itu berarti Allah menciptakan manusia sebagai ciptaannya yang unik. Apa ya kata unik itu supaya lebih gampang saya menjelaskannya? Mungkin saudara sederhananya gini, unik itu menunjukkan keperbedaan, berbeda dari ciptaan yang lain. Berbeda dari ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh Allah, hal-hal yang lain itu beda. Jadi ada sesuatu keunikan, ada satu kekhususan tentang manusia ini. Ini luar biasa saudara-saudara. Saudara, jadi kita lihat keunikan yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Allah ini. Manusia diciptakan dengan kemampuan. Sekali lagi saya mau bilang, kita diciptakan dengan kemampuan bersekutu dengan Allah. Jadi saudara, tadi di awal kan saya bilang binatang gak punya kemampuan itu. Tapi saudara dan saya diciptakan, kita ini punya potensi, punya kemampuan untuk mencari Allah, bersekutu dengan Allah, bisa gitu saudara. Kalau binatang nggak bisa, ya. Saudara, saya bilang binatang, makhluk-makhluk lain tidak bisa bersekutu dengan Allah. Tapi manusia diciptakan secara unik, artinya dia punya kemampuan untuk bersekutu, berelasi, berhubungan dengan Allah, melakukan aktivitas tertentu bersama-sama dengan Allah. Nah, saudara, dalam hal inilah kita mengerti bahwa kalau ada orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah, itu bukan takdir gitu saudara. Tapi itu merupakan sebuah keputusan. Sebab pada dasarnya semua diciptakan dengan potensi yang seperti itu. Sekarang katakan, kalau kita lah yang ikut dalam ibadah malam ini. Tuhan ciptakan kita dengan kemampuan untuk bisa bermain alat musik dengan luar biasa. Umpama kita ada 10 orang, ya nggak tahu nih berapa orang yang ikut ibadah malam ini. Sebutlah 10 orang. Kita ibadah malam 10 orang, kita adalah orang-orang yang diberikan potensi bermain musik luar biasa oleh Tuhan. Tapi ternyata dari 10 orang ini, kok ada 2 orang yang bodoh, main musiknya salah, halas gitu, saudara, nggak bisa gitu. Kenapa ya, saudara? Kenapa bisa begitu? Persoalannya pasti karena 2 orang itu. Dia tidak mau menggunakannya, dia tidak mau mengasahnya, dia tidak mau mempertajam itu, saudara. Sesungguhnya potensi itu ada. Nah, jadi demikian juga kalau manusia itu diciptakan, dibilang serupa segambar Allah, punya potensi untuk berelasi, berhubungan dengan Allah, lalu manusia itu tidak berhubungan, siapa yang salah? Tuhankah yang salah? Atau itu merupakan takdir? Tidak, saudara. Tapi karena manusia itu telah memilih, menetapkan untuk tidak bersekutu dengan Allah. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya biarlah hari ini kita benar-benar mengerti bahwa saudara, Allah menciptakan kita secara unik menurut gambar dan rupa Allah. Jadi saudara dan saya merupakan ciptaan yang spesial, ciptaan yang khusus. Kita dibentuk oleh Allah dengan balutan kasih sayang. Allah tidak ciptakan manusia itu asal-asalan. Tapi dia ciptakan sedemikian rupa, secara khusus, secara spesial, dibentuk dari hati yang penuh dengan kasih, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Allah ciptakan kita sedemikian rupa. Dia tempatkan di tempat yang terbaik. Dia lindungi, dia pelihara, dia jaga sedemikian rupa, saudara. Dan itu luar biasa. Coba deh saudara sejenak ya, renungkan tentang hidup ini. Apakah saudara bisa mendapatkan betapa luar biasanya kita? Potensi yang ada pada kita begitu limpah dan besar yang Allah anugerahkan kepada kita.
Tapi kenapa sih saudara kok kita lihat ada orang-orang yang rusak, yang kita sebut gagal, kita sebut kacau hidupnya? Kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi, karena manusia tidak memahami ini. Mereka memilih jalan hidupnya sendiri, mereka hidup mau menurut maunya sendiri. Mereka tidak hidup seturut dengan kehendak Allah yang menciptakannya. Saya berharap apa yang kita pelajari malam hari ini membawa kita kepada satu pemahaman yang benar. Saudara dan saya, manusia adalah ciptaan Allah yang unik. Keberadaan kita bukan merupakan hasil dari evolusi, tapi tangan Allah yang penuh dengan kasih yang menciptakan kita. Dan kita adalah ciptaan yang unik. Kenapa? Karena Alkitab bilang kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dan itu memberikan makna yang terdalam bahwa dialah sumber kehidupan kita. Dialah sumber segala sesuatu bagi kita. Dan juga memberikan makna dialah contoh, teladan, model kehidupan kita. Dan dia itulah sebagai tujuan hidup kita. Saudara ingat, ini tujuan yang terakhir. Tidak ada tujuan lain. Dan orang-orang yang mengerti bahwa mereka itu adalah ciptaan Allah, mereka paham ini. Saya ada karena Tuhan ciptakan saya. Saya jalani hidup ini untuk mengejar tujuan yang Allah tetapkan. Dan engkaulah Tuhan sebagai tujuan hidup saya. Dan saudara-saudara, Allah ciptakan kita spesial. Begitu luar biasa. Kalau saudara baca dalam Mazmur pasal yang ke-8. Saya ingin bacakan ayat ini sebagai ayat yang terakhir, sebagai renungan kita. Saudara, Mazmur pasal yang ke-8 bunyinya begini nih. Ya. Dibilang lagu pemimpin untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat 4 bilang begini, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat 5 berbunyi, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Daud bilang, siapa sih saya ini Tuhan? Begitu istimewanya saya ini di hadapanmu. Begitu luar biasanya Engkau ciptakan saya ini Tuhan. Saudara, ayat 8 dibilang begini, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, ya, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, dan seterusnya. Saudara lihat, saudara adalah ciptaan Tuhan yang unik. Allah menciptakan kita dengan tangannya dalam balutan kasih yang begitu luar biasa. Jadi marilah, saya berharap kita menyadari pada saat ini, dialah sumber hidup kita, dialah contoh, dialah model kehidupan kita, dialah tujuan hidup kita. Dan kita juga mengerti bahwa dia itulah saudara menciptakan kita dengan penuh keunikan, keistimewaan. Mari gunakan potensi-potensi yang ada ini untuk kita menjalani hidup ini dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, minggu depan kita akan lanjutkan kembali tentang pembahasan manusia. Dan nanti kita akan lihat dalam kaitannya dengan dosa, ya. Kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, nanti kita akan coba melihat apa sih dosa itu, pengertiannya seperti apa. Nanti kita lihat bagaimana dosa itu masuk dalam kehidupan manusia. Nah, itu yang akan coba kita bahas minggu depan, ya. Mari saudara, saat ini kita akan mengakhiri, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, saya mau ingatkan sekali lagi, jangan lupa mari hadir di dalam acara Lembah Pujian hari Jumat jam 6 sore, ya. Saya harap saudara bisa hadir, sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Anak-anak remaja, pemuda, mari hadir di hari Sabtu jam 6 sore di gereja.
ada ibadah kategorial, ibadah khusus untuk mereka. Di hari Minggu, saudara ada ibadah 3 kali. Ibadah umum jam 8 pagi, lalu ibadah sekolah minggu sepeda anak-anak jam 10, dan sore jam 5 ada ibadah umum kembali. Gunakan kesempatan-kesempatan ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur ternyata Engkau ciptakan kami begitu luar biasa. Kami menjadi ciptaan-Mu yang unik, yang istimewa, yang spesial. Terima kasih buat semuanya itu. Biarlah kami menyadari semuanya ini dan mendorong kami untuk masuk dalam persekutuan yang baru dengan Tuhan. Masuk dalam berelasi dengan Tuhan. Karena benar sesungguhnya Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami syukuri akan segala kebaikan-Mu. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang sudah beribadah pada sore hari ini. Berkati mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, Engkau disembuhkan. Kalau ada yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, dalam nama Yesus Tuhan beri kemenangan, Dia buka jalan bagi. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat anugerah berkat-berkat-Mu bagi kami sekalian. Segala pujian kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.